Shalom, selamat hari Minggu. Salam sehat untuk kita sekalian. Bahagia sekali bisa menjumpai sahabat-sahabatku di dalam Tuhan melalui acara Saat Teduh. Semoga semua tetap semangat, meskipun ada di antara kita yang sedang di dalam pergumulan-pergumulan, entah karena sakit dan berbagai pergumulan hidup lainnya. Mari bersama kita mengambil saat teduh dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca firman-Mu. Terangi hati kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan dimampukan melakukan firman-Mu. Ampuni dosa kami, bersabdalah, karena kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita terdapat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Firman Tuhan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan menghayati bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, Allah selalu tepat waktu. Saudara, ayat 9 di dalam pembacaan kita. Mari kita membacanya sekali lagi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Maksudnya apa, saudara-saudara? Bahwa Allah kita adalah Allah yang tepat waktu. Untuk dunia sekarang banyak orang kehilangan kesabaran. Kapan Tuhan datang? Atau betulkah janji Tuhan akan digenapi? Mari kita melihat. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 4 di sana dikatakan, tetapi setelah genap waktunya saudara, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Genap waktunya. Artinya bahwa tidak ada satupun dari rencananya yang meleset
tidak ada sedikit jua pun. Allah selalu bekerja dengan ketepatan dan ketelitian yang luar biasa. Karena memang Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saudara, waktu yang kita jalani sekarang ini memperhadapkan kita dengan banyak sekali tanda-tanda zaman. Kalau kita membaca dalam kitab Injil Matius, di sana kita bisa menemukan tanda-tanda akhir zaman, dimulai di pasal 24. Ketika kita melihat semuanya itu, mungkin kita sudah mulai berpikir, apakah besok akhir zaman itu akan terjadi? Ayat 8 di dalam pembacaan kita mengatakan, satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun buat Tuhan sama dengan satu hari. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi hal itu. Tetapi bukan berarti Allah lupa dan pada akhirnya nanti dia akan lalai menepati janjinya. Tidak. Allah kita adalah Allah yang selalu tepat waktu. Tuhan juga menetapkan waktu yang tepat buat kita masing-masing. Dan ketika waktu itu tiba, pertanyaan untuk kita ialah bagaimana sikap kita? Apakah dengan tunduk menyembah kita membuka hati di hadapan Tuhan? Lalu kita siap melakukan kehendaknya? Ataukah kita mengeraskan hati terhadap suara Tuhan yang berbicara kepada kita? Itulah sikap bangsa Israel kalau kita memperhatikan. Pada saat mereka melihat, mengalami kesulitan dalam pengembaraan di padang gurun, sikap mereka bukannya semakin dekat kepada Allah, tetapi mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan kita tidak pernah terlalu awal ataupun terlambat. Ia selalu tepat waktu. Mungkin saat ini kita sedang berjalan dalam kegelapan. Tidak ada tanda-tanda munculnya terang. Kita terpuruk dalam masalah-masalah yang begitu rumit. Terlebih pada saat ini kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan yang begitu dahsyat. Pandemi COVID-19. Jangan kemudian hal ini membuat kita lengah lalu melupakan bahwa Allah kita adalah Allah yang tepat waktu. Ia berjanji memberi kita jalan keluar. Dan ia pasti akan memberikan itu pada waktu yang ia telah tetapkan. Karena itu biarlah kita tetap menguatkan hati dan saling meneguhkan. Karena bila waktunya telah genap, Tuhan pasti langsung bertindak. Dalam Yesaya 50 ayat 10 dikatakan, siapa di antara kamu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan yang bersandar kepada Allah-Nya. Karena itu saudara, berilah kita waktu kita kepada Tuhan, bukalah kehidupanmu, dan tetaplah berjaga-jaga setiap saat. Sehingga engkau akan mengalami bagaimana Tuhan bertindak tepat pada waktunya, menolong dan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu boleh kami dengarkan. Meteraikan di hati kami, untuk kami boleh lakukan di dalam hidup ini. Kami bersyukur hari ini kami dimungkinkan beribadah bersama lewat acara saat teduh. Dan juga sebentar kami akan beribadah, walaupun itu kami akan melakukannya di rumah, ibadah hari Minggu bersama dengan seluruh umat Tuhan.
Berkati kami Tuhan menjalani hari ini. Biarlah seutuhnya kehidupan kami menjadi ibadah yang berkenan bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Berkati kami di tengah keluarga. Berkati kami dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami. Berkati kami juga di dalam segala rencana-rencana kami. Kami mendoakan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Untuk yang sakit tetap kami doakan. Kami bersyukur bahwa walaupun banyak dari orang tua kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit, terbaring di atas tempat tidur, dan ataupun duduk sambil mereka mengeluh karena rasa sakit, tetapi tidak mengurangi semangat mereka untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, tetap mengandalkan Engkau dalam keadaan apapun. Yang berduka cita, tolong Tuhan Engkau menghiburkan mereka. Bapa di sorga, berkati kami di tengah masyarakat dan bangsa, di tengah mewabahnya pandemi COVID-19. Beri kami kesabaran Tuhan untuk menunggu waktu-Mu. Melalui ketaatan kami mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin kami. Kami mendoakan pemerintah kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk petugas keamanan. Kami berdoa untuk tenaga medis, dokter, dan perawat. Kami berdoa untuk seluruh anak bangsa. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu belajar taat mengikuti firman-Mu dalam kehidupan kami. Peliharakan kami sepanjang hari ini. Dan Tuhan berkenan mendengarkan setiap doa kami yang tetap kami sampaikan kepadamu. Untuk anggota keluarga kami yang tidak bersama kami, karena tugas tanggung jawab, karena pendidikan, kiranya juga Tuhan berkenan memberkati mereka semua. Inilah kami Tuhan. Mohon ampun untuk salah dosa kami. Tuhan berkenan mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas di hari Minggu ini. Dan salam sehat untuk kita sekalian.